Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat TV 10, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu bersama orang terkasih Anda. Bahagia rasanya saya Carla Ratna dapat menjumpai Anda kembali 30 menit ke depan melalui program Bincang Psikologi. Kali ini masih bertempat di Gebyok Guest House-nya Pak Setio Purwanto selaku psikolog kita. Yang kesempatan kali ini akan hadir untuk mengajak Anda ngobrol. Assalamualaikum Pak Setio. Waalaikumsalam. Pak Setio Purwanto, psikolog kita, kali ini akan kita ajak untuk membahas satu tema yang menarik. Temanya yang kita pilih ini yang selalu dekat ya Pak ya dengan apa yang sering terjadi dengan kita, kadang juga yang sedang tren. Kalau yang sedang tren sekarang ini apa sih? Selfie ya Pak? Banyak yang lagi hobi selfie gitu. Terus diposting di media sosial. Ini termasuk apa Pak kalau selfie itu? Narsis atau bukan Pak? Bisa jadi ya? Iya, bisa jadi narsis. Bisa jadi narsis. Bisa jadi ya? narsis. Tapi kalau dalam sudut pandang seorang psikolog atau dari psikologi, narsis itu apa sih Pak? Apakah juga gangguan kepribadian atau gimana? Ya, semuanya itu kalau over ya namanya terganggu ya. Jadi kalau dia terlalu narsis, over narsis, ya over narsis, terlalu narsis, dia berarti mengalami gangguan. Narsistik namanya, narcissistic disorder. Nah, tapi kalau yang di medsos, yang apa selfie gitu. Terus apa ya, pamer apa gitu ya? Itu termasuk narsis nggak Pak? Sebenarnya kalau di medsos itu nggak begitu ya. Nggak begitu. Jadi lebih bukan yang narsistik itu kalau dia ada interaksi sosial secara langsung, misalnya sedang berada di satu kelompok, kemudian dia menunjukkan superioritasnya, mendominasi. Nah itu bisa jadi dia narsis gitu, narsistik ya. Narsistik. Ya. Narsistik. Ya, kalau narsistik itu berarti sudah over. Oh, narsistik itu berarti sudah over. Ya, sudah over. Tapi kalau narsis yang biasa-biasa saya kira untuk zaman sekarang ini ya wajar ya. Ya saya wajar ya, karena memang kesempatan untuk selfie itu mudah gitu loh. Orang yang tidak narsis pun, orang yang tidak narsistik pun itu bisa saja dia selfie gitu. Orang yang tidak narsis pun bisa saja selfie. Selfie ya, semuanya. Foto terus diupload di media sosial. Bahkan untuk para selebgram atau apa itu justru menguntungkan karena mendatangkan cuan. Apalagi kalau memang tujuannya untuk cuan. Jadi itu bukan termasuk narsistik. Bukan. Kalau narsistik dengan percaya diri atau over percaya diri sama nggak Pak? Lain. Jadi kalau percaya diri itu dia lebih pada dirinya sendiri gitu. Tapi kalau narsistik itu dia lebih kepada membandingkan dirinya dengan orang lain. Membandingkan dirinya dengan orang lain. Iya. Jadi kalau over percaya diri, dia ya urusannya dengan dirinya sendiri. Aku berani tampil, aku berani ini. Tapi tidak merendahkan orang lain. Kalau narsistik itu ada unsur merendahkan orang lain dan menganggap dirinya lebih unggul. Ingin selalu tampil gitu ya. Jadi mendominasi terus gitu ya. Mendominasi. Padahal mungkin bagi orang lain itu dia tuh biasa gitu. Mungkin seperti itu ya. Ya, dia kan tidak bisa menilai bagaimana orang lain menilai dirinya. Nggak penting penilaian orang lain ya. Orang narsistik itu dia tidak bisa menempatkan dirinya kepada orang lain. Jadi dia tidak tahu bagaimana orang itu menilai diri saya. Ya karena saking narsistiknya gitu loh, saking egoisnya. Jadi apakah ini dia itu termasuk orang yang biasanya ya kalau orang yang narsistik itu kan merasa dirinya sudah yang paling perfect, jadi nggak menerima kritik mungkin ya Pak? Wah, kritik itu sangat menyakitkan dirinya. Oh gitu. Jadi kalau dia dikritik, bahkan tidak diterima usulnya, dia langsung. Jadi mudah tersinggung juga. Tersinggung tuh, pasti tersinggung. Bahkan bisa marah. Nah ini sudah gangguan ya. Jadi dan dia cenderung untuk merendahkan orang lain. Ada sadismenya gitu loh.
Iya dong ya, sampai cenderung merendahkan orang lain ya. Jadi menganggap orang lain tuh nggak sebanding dengan dirinya. Oh iya, orang lain tuh dianggapnya nggak tahu gitu. Oh iya. Ya jadi yang tahu tuh dirinya, yang tahu tuh aku gitu. Paling tahu sok lah. Yes ya, istilah anak-anak sekarang tuh sok yes. Sok yes. Tapi penyebabnya apa sih Pak itu Pak? Orang tiba-tiba jadi orang yang narsistik gitu Pak? Iya, kalau penyebab tentunya narsistik ini kan, kalau bukan narsis tadi ya, yang narsistik ini ya, yang mengalami gangguan narsistik. Nah, ini penyebabnya memang tidak tiba-tiba ya, tidak tiba-tiba. Bisa jadi karena dia selalu mendapat olo-oloan. Loh, malah selalu diolok-olok itu nanti jadinya narsistik ya? Ketika dia kecil diolok-olok, entah itu dengan keluarganya, terutama orang tua, atau dengan temannya, dia diolok-olok, dia kan ada semacam perasaan balas dendam. Oh iya. Dia kemudian menjadi semangat belajar, semangat berprestasi, pokoknya dia harus unggul dibanding yang lain gitu. Jadi ada semangat dendamnya itu diwujudkan dalam bentuk prestasi. Nah itu. Nah kemudian dari situ dia akan muncul kepuasan ketika dia bisa lebih pandai dari teman-temannya. Dia lebih mampu dibanding orang-orang di sekitarnya. Nah kebanggaan ini menjadikan dia puas. Ya. Tapi dia akan rentan untuk mendapat tentangan pendapatnya ini, akan rentan terhadap penolakan dari orang di sekitarnya. Misalnya orang di sekitarnya nggak nerima pendapatnya, dia langsung drop, tersinggung, drop, putus langsung mutung lah bahasanya ya. Sampai mutung ya. Jadi memang mudah tersinggung, kemudian egois. Terus tidak punya empati juga. Nggak punya. Yang dia lihat hanya dirinya sendiri. Waduh, gitu loh. Kalau ini kan dalam sosial pergaulan gitu kan. Oh iya, itu sangat bahasa Jawanya itu sangat jelek. Sangat jelek ya, karena merasa sok yes itu tadi. Jadi teman-temannya, kok orang kok sok yes banget ya. Yeah. Oke, karena ya pengennya selalu mendominasi itu tadi ya Pak. Betul. Ya. Jadi penyebabnya bisa jadi karena ya bisa jadi karena dia olok-olok. Kemudian bisa juga karena dia terlalu dimanja oleh orang tua juga bisa. Loh, iya kah? Jadi ini anak spesial dari orang tuanya gitu. Jadi dikondisikan masa kecilnya itu dia selalu mendapat pelayanan yang prima dari orang-orang sekitarnya, selalu diunggulkan, selalu orang lain itu rendah, kamu ini anak yang paling hebat. Jadi, sehingga terbentuklah sebuah karakter narsisme. Aku ini orang hebat loh. Orang hebat, selalu dapat privilege. Jadinya kebawa terus. Kebawa sampai dia jadi narsistik itu. Dari narsistik itu. Jadi itu memang sebabnya itu biasanya ke pola pengasuhan orang tua. Kalau dia bersama orang tua, tapi kalau dengan pengasuh yang lain tentunya lingkungan dia di sekitarnya itu. Nah, ya jadi karena di sekolah juga bisa. Dia di sekolah itu selalu jadi bully teman-temannya gitu loh. Wah, nah itu tadi muncul balas dendam. Jadinya, tapi prestasi memang menjadi motivasi. Tapi kan terus arahnya ke narsistik itu tadi. Jadi menganggap orang lain tuh di bawahnya semua itu ya. Gejalanya seperti apa sih Pak? Atau ciri-cirinya orang yang narsistik itu seperti apa? Ciri-ciri orang yang narsistik itu dia lebih introvert. Oh, malah introvert ya? Dia lebih introvert. Jadi dia lebih pada dunianya sendiri gitu loh. Semuanya itu didasarkan pada referensinya sendiri gitu. Jadi dia itu melihat dirinya itu hebat, melihat dirinya itu wow, yang paling bercahaya sendiri. Melihat dirinya itu jadi dia membuat fantasi-fantasi tentang dirinya sendiri, sehingga dia lebih senang dengan introvert tadi, lebih senang dengan dunianya sendiri gitu. Karena dia ingin puas, egonya itu ingin puas. Kalau orang lain nggak bisa memuaskan, misalnya orang lain nggak bisa memuji dia, orang lain tidak bisa
menghargai atau memberi pujian kepada dia akan memberi pujian terhadap dirinya sendiri, dan itu membuat dia puas, dan akhirnya dia hanya mengurung di kamar dan membuat sebuah prestasi-prestasi gitu yang bisa dia andalkan di hadapan orang lain. Nah ini biasanya orang-orang akademisi ya, orang-orang akademisi yang dia sampai profesor, sampai doktor, ternyata sejarahnya itu karena dia dulu pernah dibully. Menjadi introvert, motivasi karena keinginan karena belajar terus kan, dia ingin pokoknya sampai mencapai jenjang paling tinggi di dunia pendidikan. Ya ujung-ujungnya ternyata ada sejarah pernah dibully, dia dendam dengan orang-orang di sekitarnya, dia ingin dihargai. Nah itu biasanya menimbulkan perilaku yang aneh gitu. Oke, baik. Lebih lanjut nanti kita akan berbicara tentang narsistik ini, bagaimana untuk mengatasinya, bahkan sampai nanti bagaimana untuk mencegahnya ya Pak ya. Iya. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Psikologi TV 10. Kami segera kembali untuk Anda. Sahabat TV 10, kembali lagi bersama kami di Bincang Psikologi bersama saya Carla Ratna dan Bapak Setio Purwanto, psikolog kita. Bicara tentang narsistik ya Pak, tadi kan sudah disampaikan narsistik itu seperti apa. Selfie itu tidak termasuk bagian dari seorang yang narsistik. Narsis ya. Aja mungkin ya. Narsis aja. Tapi katanya orang yang narsistik ini tuh untuk menutupi harga dirinya yang rapuh sebenarnya Pak. Sangat rapuh sebenarnya. Sangat rapuh. Sangat rapuh. Cuma dia memang berusaha untuk menutupi kerapuhannya itu dengan di psikologi namanya ego defense. Pertahanan ego. Jadi pertahanan egonya sangat diperkuat padahal sangat rentan. Dia mudah sekali sakit hati. Ya buktinya itu nggak mau dikritik itu tadi. Nggak mau dikritik, rentan dengan kritik. Pokoknya mudah stres lah sebenarnya. Orang narsistik itu lebih mudah stres karena ketangguhan mentalnya lemah sekali. Mentalnya lemah. Oke, kalau tadi sudah disampaikan ciri-cirinya, mungkin ada di antara Anda salah satu yang merasa itu kok saya ya sepertinya. Bagaimana cara mengatasinya kalau ada yang merasa dirinya memang sudah di tahap narsistik itu, Pak? Ya mungkin kalau ada yang sadar ya dengan dirinya narsistik itu lebih baik, tapi ini kemungkinannya kecil. Kemungkinan kecil untuk sadar. Untuk sadar. Mungkin dengar pembahasan kita langsung dimatikan. Langsung tersinggung. Saking narsisnya ini nyinggung saya ini. Ya, tapi kalau merasa dirinya itu adalah seorang narsis, seorang penganut narsisme, orang yang narsistik gitu. Ya, coba dicari kira-kira penyebabnya apa, atau apa iya sih saya narsistik gitu kan? Oh, ya. Gitu dulu, apa iya sih saya narsistik? Saya narsistik itu untuk membangun kesadaran dia. Mungkin bisa cross check ke internet, cari-cari tentang narsistik. Nah itu akan membuat lebih sadar, oh iya ternyata dari ciri-ciri itu saya termasuk narsistik gitu loh. Nah kalau memang dia merasa narsistik, cobalah untuk mencari akibat-akibatnya. Akibatnya kalau narsistik apa ya? Iya ternyata saya dijauhi teman-teman saya selalu gagal dalam berkomunikasi. Saya selalu tidak nyaman ketika saya berada di tengah-tengah lingkungan teman-teman saya. Saya cenderung menarik diri dari lingkungan sosial. Wah ini kalau gini terus ya saya akan rugi karena kehidupan saya tentunya tidak bisa hidup sendiri. Saya harus. Nah kalau ada kesadaran seperti itu, cobalah cari penyebabnya. Apa ya yang menyebabkan saya bisa narsistik nih? Apa ini dulunya ini apa? Ya,
kenapa sih saya terlalu mempertahankan keegoan saya? Saya marah kenapa? Oh ternyata dulu itu waktu kecil saya pernah dibully sama teman-teman saya, atau saya ini terlalu diolok-olok oleh teman-teman saya, atau orang tua saya ini terlalu memanjakan saya sehingga saya lupa dengan bahwa orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau sudah tahu bahwa dirinya itu narsistik dan disebabkan oleh masa lalunya, ya berusaha untuk menyadari itu dan mencoba untuk mengingat kembali, kemudian tentunya diterima ya. Jadi oh ya saya dulu pernah dibully, enggak apa-apa. Jadi penerimaan itu menyebabkan dorongan untuk menolak di olok-olok itu menjadi berkurang. Jadi misalnya saya narsistik, saya nggak mau kalau ide saya itu ditolak oleh teman-teman. Semua harus menerima ide saya. Nah, karena kalau saya sampai ditolak berarti saya ini jelek, saya ini nggak baik, saya ini kurang. Nah, dengan menerima masa lalunya itu dorongan untuk dorongan untuk menolak bahwa dirinya itu negatif, dirinya jelek itu berkurang gitu. Gitu. Jadi ego defense-nya, pertahanan dirinya itu agak longgar gitu. Ya. Jadi dia bisa menerima kritik, dia bisa menerima bahwa pendapatnya ditolak oleh lingkungannya, dia lebih bisa menerima. Dia punya kekurangan. Nah, punya sebenarnya. Kekurangan. Nah, itu. Gitu ya. Jadi tetap prinsip dasarnya adalah menyadari dulu. Ya, kemudian menerima. Ya, menerima. Menyadari dulu penyebabnya apa. Ya. Kenapa bisa jadi narsistik. Nah, memang ya tidak mudah untuk bisa mencari penyebab gitu ya. Karena ini terkait dengan alam bawah sadar. Nah, kalau memang kesulitan mencari penyebabnya, ya minta bantuan, datang ke psikolog. Ya, nanti bisa digali bersama-sama dengan psikolog untuk apa sih sebenarnya yang menyebabkan saya kok terlalu defense, saya terlalu mempertahankan ego saya, ya, karena saya merasa bahwa ini tuh berakibat tidak baik, tidak nyaman juga kan Pak, tidak ya hidup nyaman. Selalu ingin terlihat bersinar, paling bersinar gitu. Kalau artis sih nggak apa-apa ya. Memang pekerjaannya. Capek loh. Orang yang selalu ingin dianggap wah itu sebenarnya capek. Iya. Yang paling enak itu ya apa adanya. Ya, jadi kalau over gitu terlalu memoles dengan hal-hal yang bersifat tidak nyata itu capek gitu ya, apalagi mempertahankan ego itu capek. Dia harus memaksa diri kan, bayangkan kalau dia intelektualnya pas-pasan tapi dia punya balas dendam untuk bisa sangat berprestasi, hidupnya 24 jam itu untuk belajar. Iya, capek, agar dia bisa mencapai jenjang pendidikan tertinggi, agar dia menjadi hebat dibandingkan mendapatkan pengakuan itu capek gitu. Rugi nantinya hal-hal lain, anaknya jadi terlantar, ya kan, suaminya atau istrinya atau keluarganya jadi terlantar karena dia betul-betul ingin mempertahankan. Jadi fokus itu ya, ingin kesempurnaan dari sisi satu hal aja, tapi yang lainnya ya jadi terbengkalai gitu loh. Padahal hidup itu kan harus seimbang. Ya tidak hanya masalah pekerjaan, tapi juga keluarga, kehidupan sosial, dan lain sebagainya itu harus seimbang. Kalau semua fokus di masalah prestis itu, waduh. Tapi bisa dicegah nggak sih Pak narsistik itu? Ya karena ini prosesnya panjang narsistik itu sih, tentunya pencegahannya juga
harus panjang ya. Tapi harus menyadari dulu ya. Ya kalau dia sudah narsistik ya, Kalau dia sudah narsistik ya harus sadar lah bahwa ini tuh saya narsistik. Tadi prosesnya harus iya. mencari ciri-ciri narsis, kemudian penyebab, seterusnya. Nah, karena narsistik itu berkaitan dengan pola asuh orang tua, jadi ya bagaimana orang tua itu bisa mendidik anak itu jangan sampai anak itu menjadi narsis gitu loh. Ya jangan terlalu membangga-banggakan anak di depan anak, ya kan? Jangan terlalu memuji-muji anak di depan anak. Di depan anak. Tapi memuji maksudnya secukupnya gitu ya? Ya, memuji itu bagi anak itu ya tidak harus Masya Allah, wah pinter kamu, Masya Allah. Nah, itu kan anak ya malu toh. Ya gitu, biasa aja, sip. Ya, gini aja sudah bagi anak tuh, wah gitu. Kadang-kadang kalau sudah membesarkan hati anak sudah cukup iya, gitu ya. Kalau terlalu heboh orang tua, dampaknya ke depannya. Ya Masya Allah, anak malu gitu loh. Ini ngapain sih mama? Malu-maluin aja di depan kawan-kawan. Tapi kalau anaknya ini nggak sadar, ini bisa tumbuh narsistiknya itu. Dia menjadi anak, merasa dirinya paling hebat dibanding yang lain, menjadi merasa dirinya itu harus wow gitu. Wah, supaya mendapatkan yang tadi ya Masya Allah dari orang tua. Masya Allah gitu kan. Jadi ini juga nanti anak jadi menjadi muncul narsisnya. Kedepannya itu loh Kedepannya, ya, karena narsistik itu bukan sekarang. Dan juga orang tua harus curiga gitu loh, ketika anak ini kok fokus belajar, terus ketika dia ranking 1 oke. Tapi ketika dia turun ke ranking 3 kok nangis sampai gitu. Wah, ini bahaya ini anak. Sudah tanda-tanda. Tanda-tanda narsis ini. Oke. Baik, wah karena keterbatasan waktu ini sebenarnya masih kalau dilanjut bisa 1 jam ini. Tapi ada yang disampaikan terlebih dahulu untuk sahabat TV 10 sebelum kita berpisah tentang tema kita kali ini. Ya siapapun lah kita pasti punya satu kebutuhan untuk narsis ya. Ya, tapi jangan sampai kita itu bersikap sombong lah ya. Sombong itu merendahkan orang lain ya. Jadi narsis itu kan dari sikap egoisme kita gitu. Orang pasti punya egoisme. Tapi ya kita harus sadar bahwa orang lain juga punya ego gitu loh. Jadi kalau kita semakin menghargai ego orang lain, maka egoisme kita juga akan turun gitu. Tapi kalau kita tidak mampu memandang ego-ego sekitar kita, ya kita akan menganggap diri kita paling hebat. Baik. Sahabat TV10, jika muncul narsistik sejak kecil, segera perbaiki pola asuh ya Pak ya. Berarti puji secukupnya, kritik seperlunya, berikan contoh positif di lingkungan. Tapi jika muncul saat dia remaja atau dewasa, segera konsultasi dengan psikolog. Agar selalu sehat mental dan juga jiwanya. Betul. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya dan kita berjumpa kembali di lain kesempatan, tentu saja dari TV10. Saya Carla Ratna dan juga Bapak Setia Purwanto undur diri dari Bincang Psikologi edisi kali ini. Tetap di TV10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.